warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala Allah ta'ala aidan wa amruhum syura bainahum amma ba'du. Jamaah salat subuh dan majelis zikir, barakallahu lana wa lakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pagi ini di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita lagi dari meninggalnya kita, matinya kita beberapa jam sebelumnya. Maka mudah bagi Allah untuk tidak membangunkan kita. Sangat mudah bagi Allah membuka kelopak mata kita. Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat ringan bagi Allah. Apalagi kalau dibanding memutar alam semesta. Alam semesta ini yang memutar Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelopak mata lebih gampang. Untuk menghentikan degup jantung kita, Allah sangat mudah melakukan itu. Karena melakukan hal yang jauh lebih besar itu begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan matahari, bulan, dan benda-benda langit itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan begitu luar biasa. Di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan bagaimana rasi bintang. Rasi bintang begitu luar biasa kalau kita amati, sampai-sampai ada muncul ilmu astronomi. Nah, itu pun orang mendalaminya ribuan tahun. Kita lihat rasi bintang. Maka bagaimana dengan yang lain? Maka sungguh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah jelas bagi orang yang memiliki basirah, yang memiliki mata hati. Kalau sekedar mata melihatnya, maka semuanya tidak ada ayat-ayat kauniyah Allah. Bagi kita sama saja, tidak mendapatkan ibrah. Tapi kalau sudah mata hati yang berbicara, Allah kasih basirah di dalam diri kita, kita akan menjadi hamba yang pandai melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam keluarga, di dalam pernikahan, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati", dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "An khalaqa lakum min anfusikum azwajan". 2 bulan dari sini batuk ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu diciptakan dari kalangan kalian sendiri, yaitu kalangan manusia, laki-laki dan perempuan. Berpasang-pasangan maksudnya. Ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sini saja kita pikirnya sudah Masya Allah, luar biasa Allah kok menciptakan laki-laki dan perempuan. Bisa nggak Allah menciptakan laki-laki saja? Bisa, tapi nggak seru kalau tidak ada perempuan di dunia ini. Ibu kita perempuan, istri perempuan. Ya kan tidak seru sama istrinya laki-laki, perempuan, suami laki-laki, tidak seru. Gitu. Dan seandainya Allah menciptakan perempuan semuanya di bumi ya, bisa, sangat bisa. Tapi tidak seru kalau tidak ada laki-laki. Kenapa Allah tidak menciptakan 3 jenis kelamin? Kenapa kok justru 2, laki-laki perempuan? Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Di dalamnya laki-laki perempuan ditaskunu ilaih, agar laki-laki itu merasa condong, tenang, sakinah, ditaskunu, merasa nyaman dengan perempuan dan sebaliknya. Nah, kalau kita mikir kenapa ya? Yang normal itu kok laki-laki perempuan nyaman. Setelah itu waja'ala bainakum mawaddah, kemudian mereka Allah berikan cinta. Laki-laki perempuan merasa nyaman, Allah berikan cinta, dan kemudian Allah kasih rahmat. Itu kan menarik. Yang awalnya kemudian terjadi penciptaan manusia, awalnya dari situ. Tapi kan ada laki-laki nyaman sama laki-laki, gangguan jin, butuh dirugian normal. Kan nggak mungkin itu tanda-tanda itu kebaikan di situ. Laki-laki sama laki-laki itu, atau perempuan sama perempuan, itu tidak normal. Jadi sakit, butuh diobati. Tapi yang normal adalah laki-laki dan perempuan.
Karena Allah Subhanahu wa taala di awal menciptakan manusia tidak menciptakan Adam dan Yahya, tapi Adam dan Hawa. Tidak menciptakan Hawa dan Yayu, tidak, tapi menciptakan Hawa dan Adam. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wonten Bu Yayu nggih ngapunten. Wonten. Wonten nggih. Oh, ada insyaallah. Itu nama kulit saya. Adiknya ibu saya pas di bawah, itu namanya kulit Yayu. Maka semoga Allah jaga kita semuanya, bahwa keluarga, pernikahan kemudian jadi keluarga itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada ayat-ayat Allah sehingga menikah itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menikah itu orang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalamnya ada nasihat-nasihat. Di antara nasihat yang diberikan oleh al-musannif ya di dalam buku ini adalah memberi kesempatan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan keluarga. Siapa yang memberikan kesempatan? Kan bahasanya adalah memberi. Berarti kalau memberi ada seseorang yang memberi, ada yang diberi. Siapa yang memberi kesempatan? Coba kita lihat di dalam surat Asy-Syura 38. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Sedangkan mereka, urusan mereka itu umurnya mereka, urusan mereka diputuskan dengan syura, musyawarah. Syura sebagaimana kita sering ya, rapat itu adalah syura. Rapat itu syura. Budaya rapat itu budaya Islam. Itu merupakan syariat. Terdapat di dalam Al-Quran sampai ada surat khusus namanya surat rapat Asy-Syura. Kalau bahasanya kita ada surah, majelis syura, ini majelis rapat. Oh, pegawainya roh apa? Nah, kalau persyaratan tidak boleh roh apa, boleh rapat action gitu. Tuh, ya. Kemudian dikatakan syura bainahum. Hum ini mereka di antara mereka. Berarti di situ ada banyak orang diperintahkan bermusyawarah. Sebagian orang mengatakan bahwa kalau saya punya keluarga ini saya demokratis. Ada sebagian orang mengatakan saya ini di keluarga ini prinsipnya demokratis. Apa yang dimaksud prinsip demokratis? Apakah yang dimaksud adalah memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menentukan hidupnya? Kadang-kadang maknanya sudah bias, penjelasannya bias. Apa yang dimaksud demokratis? Musyawarah kan? Ya beda jauh. Dari secara bahasanya demokratis sama musyawarah itu beda jauh. Kalau musyawarah yang menentukan keputusan nggak harus suara terbanyak. Kalau demokratis berbeda. Mana mungkin seandainya dalam keluarga dipimpin sebuah syura, setelah itu memutuskan seorang anak ini mau sekolah kemana, akhirnya voting. Ya sudah ini voting, ini adikmu ini sekolah di mana. Ternyata suara terbanyak di keluarga adiknya harus disekolahkan ke sekolah A. Padahal ibunya dan anaknya, dua orang aja, kepingin dia itu di sekolah B, passionnya itu sekolah B. Apakah seperti ini yang dimaksud demokratis? Tidak ada. Musyawarah itu yang paling unggul di dalam menentukan sesuatu, karena nggak harus lebih banyak. Contoh, di sini siapa yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi seorang keluarga? Siapa memberikan ini? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, ya suami. Seandainya suami sendirian di dalam pendapat,
kemudian satu istrinya dan 5 anaknya berbarengan dalam pendapat, 1 dengan 5, 6. Tapi yang memutuskan suami. Kalau seandainya suami memutuskan keputusan yang sendiri, apakah mengurangi keberkahan syura? Enggak. Islam begitu. Karena pemimpin yang harus menentukan. Secara otomatis pemimpinlah yang punya hisab yang lebih besar di dalam keputusannya. Itu musyawarah. Musyawarah ini bukan otoriter loh. Bukan otoriter. Kalau otoriter enggak ada rapat. Saya bisa memutuskan tanpa rapat gitu katanya ada. Pokoknya seorang di Indonesia bilang ini otoriter. Kalau bahkan Nabi SAW tidak ada pemimpin yang lebih baik daripada beliau. Manusia lebih baik dari beliau juga ada bagi pemimpin. Beliau tetap musyawarah dengan sahabat. Gitu. Memberikan kesempatan untuk berpendapat. Barangkali pendapat ini bisa dipertimbangkan. Itu niat syura itu gitu niatnya. Bukan begini, kalau begini Allah Maha tahu atas niat kita. Saya bisa rapat sebagai formalitas, tapi saya sudah tahu jawabannya apa. Ini nggak boleh, ini mencacati keberkahan syura. Kalau syura itu tawadu, yang memimpin tawadu memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat dan barangkali ada pendapat yang masuk. Rasulullah berdiskusi dengan sahabat. Masalah perang saja berdiskusi. Digunakan Masjid Nabawi untuk banyak berdiskusi di situ rapat. Masalah perang, masalah jihad, dakwah, berdiskusi nanti. Padahal Allah sudah tentukan kalau Allah kasih wahyu berarti itu dijalankan. Tapi secara sunat tua harus dilakukan. Diskusi itu syura itu adalah keberkahan. Bahkan Nabi SAW melibatkan istrinya untuk diterima pendapatnya. Padahal ini masalah perjanjian Hudaybiyah politik. Istri bukan cawe-cawe di sini dalam kepemimpinan laki-laki, beda namanya cawe-cawe sama musyawarah itu beda. Kalau nanti kita sampaikan adabnya bermusyawarah, yang memberikan pendapat diterima oleh Nabi. Coba kita lihat misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Bapak Ibu, di masa kepemimpinan beliau, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu menguasai Suriah. Ini pasukan Islam menguasai Suriah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah menguasai Suriah kemudian menuju Al-Quds, Masjidil Aqsa yang sekarang ada di Palestina. Maka ada pemimpin mereka yang Nasrani itu mengajukan syarat, saya kasih kunci Masjidil Aqsa ini asalkan Umar bin Khattab datang ke sini. Itu syaratnya mereka. Kirim surat. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah punya pimpinan. Karena nggak boleh memutuskan sesuatu tanpa sepengetahuan pimpinan. Rusak ini musyawarahnya. Kaidah musyawarahnya rusak. Kaidah kepemimpinannya rusak. Kirim surat bayangan dari Syam. Kirim surat ke Madinah. Jadi nggak bisa kayak dulu, kayak sekarang ini ngecat. Ada di sini terus di video gitu. Ayo ngomong tak sampai orang Umar. Nggak bisa. Sehingga kirim surat dengan kurir ke depan. Itu pun nyampainya 2 minggu. 2 minggu, benar-benar 2 minggu. Perkiraan gitu. Bagaimana estafet? Kurir ke depan dulu itu estafet. Kuda tercepat dari sini ke sini disampaikan dari sini sini. Itu kurir ke depan. Maka sampailah surat itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah beliau kemudian memutuskan sendiri? Betul. Beliau mengambil keberkahannya rapat syura. Disampaikan sisi surat itu kepada para sahabatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya mengajukan pendapat, ya Amirul Mukminin, saran saya Anda jangan pergi. Itu sarannya Utsman.
karena nanti akan malah menyusahkan mereka. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga punya pendapat, disampaikan di Amirul Mukminin, hendaknya Anda pergi ke sana. Justru ini untuk memudahkan perjuangan mereka. Gitu kan dua sahabat beda pendapat. Kalau dari sisi keutamaan Bapak Ibu, antara Utsman dan Ali lebih utama putih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lebih utama. Tapi yang diambil pendapatnya justru pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal usianya jauh banget perbandingannya antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Tapi justru yang diambil pendapat Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam musyawarah itu begitu. Bisa jadi yang berpendapat itu tidak lebih utama. Misalkan ada jajaran pimpinan mengajukan pendapat. Setelah itu yang ada juga yang mengajukan pendapat dari kalangan anggota biasa. Ternyata masuk, diambil. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Syam, ke Al-Quds, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menitipkan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umpama Utsman itu baper beliau radhiyallahu anhu, merasa tidak diwong, mestinya marah. Seandainya ada orang begitu, terus pendapat itu tidak diiku, saya tidak diwong, tidak dititipi Madinah. Makanya di dalam rapat begitu, Bapak Ibu. Rapat itu pendapat tidak harus diterima. Sebagaimana di dalam keluarga, kalau ada seorang istri menyampaikan pendapat kepada suaminya, Mas, menurutku anak kita ini sekolah di sini, tapi suami memutuskan beda, enggak serem, enggak hasil istikharah gitu. Sekolah yang sana saja. Belum pasal mama itu enggak istikharah kan? Sana istikharah. Tapi saya seret di sini. Saat istikharah. Maka tentu saja keputusan suami sebagai pemimpin, asalkan keputusannya bukan maksiat, wajib ditaati. Nah, tidak mengatakan isi ngelayu sama enggak, menghargai pendapatmu. Oh, Nabi saja bilang ibumu, bapakmu. Loh, 3-1, suaraku menang. Nah, ini pendalilannya sudah salah. Hadis ini adalah muamalah antara ibu dan anak. Lalu kemudian dalilnya dipakai ibu ke istri ke suami. Gak cocok. Ya. Ini musyawarah begitu. Walaupun seorang suami tidak boleh semena-mena, pokoknya kudu ayo nggak musyawarah. Wes pokoknya, bukan tidak pokoknya kalau musyawarah itu. Musyawarah ini kemampuan komunikasi di dalam keluarga. Kenapa sih kok Islam memberikan syariat musyawarah? Kok bukan voting? Kalau voting kan cepet, iya keputusannya cepet. Tapi yang gerundel ini awet itu voting itu. Tapi musyawarah gerundelnya di depan, kan ada istilahnya kasarnya itu orang lebih kurang di Arabnya. Daripada nanti gerundel di belakang, istilahnya begitu kan? Maka jemaah barakallahu fikum, musyawarah itu memberikan komunikasi yang baik di keluarga. Kalau di keluarga berhasil memberikan musyawarah, maka tentu saja kalau dia di kantor, di institusi, di perusahaannya, maka bagus. Ada rahasia apa dengan musyawarah, Bapak Ibu? Coba kalau kita perhatikan mengenai musyawarah ini, orang berumah tangga misalkan 30 tahun berumah tangga, kegiatan yang paling banyak di dalam rumah tangga apa kita? Dahar, makan, minum, tidur, hubungan suami istri, misalnya. Kegiatan terbanyak dalam rumah tangga ini adalah ngobrol. Gitu mungkin. Ngobrol. Kalau tidur cuma berapa jam. Butuhnya komunikasi. Ini kegiatan terbanyak.
Inilah barokahnya musyawarah, masya Allah. Ini barokahnya itu. Maka pemimpin tetap pemimpin dalam Islam. Laki-laki adalah pemimpin qawim, dia adalah qawim, punya sifat qawanah, yaitu kepemimpinan. Pemimpin yang diharapkan dalam Islam itu adalah pemimpin musyawarah. Ya, ini pemimpin musyawarah. Maka tentu saja karena memimpin musyawarah tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Makanya di antara nasihat Al-Musaddif ini adalah memberikan kesempatan diskusi persoalan-persoalan keluarga. Makanya ketika anggota keluarga diberi waktu, kesempatan sama-sama duduk berdiskusi tentang persoalan intern. Makanya gak cocok kalau ada masalah di keluarga didiemin. Jangan mau. Ada inisiatif di antara satunya untuk berdiskusi. Seandainya ada masalah yang dihadapi anaknya, didiskusikan, duduk bareng-bareng, teh nyepak dan goreng nyepak, terus pokoknya santai di situ. Kemudian diskusi ini dipimpin oleh pimpinan. Siapa pimpinannya? Suami, ayah. Anak ada masalah, kok nilainya anjlok banget. Kenapa nilai gua anjlok? Loh, apa ya apa sih? Bukan kalau dari SD sampai SMA ya anjlok terus lagi seperti itu. Cuma kok anjlok terus. Turunan banget. Nah, diskusi-diskusi hangat itu dipecahkan masalahnya. Ada masalah mana kamu kok ini apa? Ada masalah dengan guru atau kemudian kurang suka pelajarannya. Cuma kalau kurang suka pelajaran kok sampai pelajaran papat nilainya. Ini pecahkan. Seandainya ketemu kemampuan anak memang segitu, kita tidak perlu marah-marah. Oh, memang segitu kemampuan anak. Ya sudah apa-apa. Tidak naik, tidak apa-apa. Tidak sekolah, tidak apa-apa. Nanti papa yang didik, begitu. Misalkan begitu. Ini kalau tidak diskusi nggak nemu. Banyak di kalangan anak-anak kita, Bapak Ibu barakallahu fikum. Kalau ngomong sama bapaknya itu seperti ada tembok tebal menghalangnya. Rasanya sukar banget. Seandainya posisi ayah itu ada di dalam diri Nabi alaihi wasallam nggak begini. Pasti kadang-kadang lewat ibu ya. Ngomong sama bapaknya. Sungkan. Kalau sungkan ya tidak apa-apa. Aku nggak nyampe ngomong sama bapaknya. Ini harus diperbaiki komunikasi seperti ini. Tidak ada budaya surah berarti. Kalau sungkan sih mungkin karena kepemimpinan marwahnya ya. Tapi enggak urusan itu. Ya orang tuanya gak asik untuk diajak bicara. Ada seorang istri kalau mau menyampaikan pendapatnya itu diempat di sini. Kok kamu bapak ya? Ini janda asing. Insya Allah betul-betul ini. Soalnya yang sungkan suaminya di sini. Nah, barakallahu fikum. Bapak Ibu, saudara-saudari barakallahu lana wa lakum. Maka tentu saja dalam musyawarah itu sangat diperhatikan, yaitu adab-adab. Di antaranya adab bermusyawarah itu berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu menghargai pendapat orang lain. Itu adab pertama dalam musyawarah. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Kalau di dalam keluarga ada istri mengajukan pendapat, kadang-kadang suami sudah tahu arahnya. Ini sabur arahnya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh memutus pembicaraan. Itu menghargai pendapat orang lain. Silakan dipersilakan untuk menyelesaikan pembicaraan. Akhlak suami yang buruk selain tidak memberikan kesempatan bicara, sekali diberi kesempatan bicara istrinya, maka mudah memutus pembicaraan. Jadi kepada istri, mau kepada selain istri saja nggak boleh, apalagi
kalau pendapatnya ada yang kurang benar, kita arahkan dengan jawaban. Diskusi dengan diskusi jawabannya. Kalau diskusi, ya jawabannya dengan diskusi. Tuh. Bahkan hal ini dimulai ketika anak masih kecil. Contoh, ini budaya syura, musyawarah itu muncul di sini. Ketika anak kecil itu yang usia TK itu menunjukkan kepada ayahnya, ayah ini lihat ayah, atau ibu, saya lihat ibu, gambaran saya, padahal gambarnya welek, tapi mana? Oh ya Allah, luar biasa. Ini gambaran mana? Padahal gambarnya pakai pecotong, tapi diberi kesempatan, ada mana gambarannya? Dilihat, ayahnya harus ibu ayah. Ini kelihatan keluarga yang tidak menjadikan syura sebagai landasan komunikasi. Kalau ada seorang ayah yang menghargai waktu dari anak menunjukkan sebuah karyanya, dan ini bibit-bibit budaya syura ada. Itu Masya Allah. Maka tidak disangsikan lagi bahwa laki-laki itu diberi amanah kepemimpinan, kata musannif, yang mereka bertanggung jawab terhadap keputusan. Keputusan ya di tangan pemimpin. Kalau di dalam sidang ya hakim yang memutuskan, bukan yang lain. Nah, sehingga yaitu tadi menghargai pendapat orang lain, jangan memutus pembicaraan orang lain. Jangan memutus pembicaraan anggota keluarga karena dia punya pendapat, dipersilakan. Dan juga ya selain memberi kesempatan, jangan memutus pembicaraan sampai selesai. Di antara turunan dari menghargai pendapat orang lain adalah sudah selesai bicara menyampaikan pendapat seorang istri atau anak, tapi pendapatnya dijatuhkan. Ini juga tidak ada. Namanya menghargai pendapat itu tidak boleh mencela pendapat. Gimana menurut ayah? Maka ayah mengatakan, ya pendapat itu bagus, tapi ada yang punya koreksi, punya masukan. Itu kan luar biasa gitu. Masa kita kalah sama orang barat dalam beretika, yaitu ketika menerima sebuah ide. Nah, dulu kan di pelajaran dialog bahasa Inggris diajari kita etika itu. Kalau ada seorang saya punya bilang gini gitu, that's the good idea. Lagi good opinion. Ini opini yang bagus, ide yang bagus. Itu kan diajari gitu padahal ajaran barat. Orang barat begitu. Ini pertanyaan yang bagus, dihargai. Maka setelah itu nggak boleh dicela. Kalau menurutku ini pendapat yang apa ya? Pendapat yang katrok lah. Loh, ini mencela. Maka tentu saja kalau masalah pendapat kita akan mengatakan ini pendapat yang patut dihargai, cuma ada koreksi. Makanya kita mengambil pelajaran dari ulama fikih itu. Di dalam pendapat ulama fikih mereka berijtihad. Istilahnya di antara mereka kan adalah pendapat yang rajih, arju minnah. Ini yang kami rajihkan. Kami lebih menguatkan ini. Kalau para ulama mengajarkan kita ini pendapat yang kuat, berarti yang lain pendapat lemah menurut kami. Itu mereka sudah ngajari adab kalau kita belajar fikih. Tidak ada ulama fikih kalau masalah ijtihad mengatakan bahwa pendapat saya yang paling benar, pendapat yang lain salah. Putusan tarjih paling benar, yang lain salah. Ada gitu kita diajari di persyarikatan. Karena kita diajari untuk menghargai pendapat orang lain. Makanya pendapat yang lain lemah menurut kami. Arju minnah, pendapat ini paling kuat menurut kami. Tapi pendapat yang paling kuat menurut kita bisa jadi pendapat yang lemah menurut saudara kita. Kan itu Masya Allah. Ini etika luar biasa musyawarah. Dan
Ini dulu di BPKN ada deh, tidak tahu kalau PKN ya. Di PNP dulu ada zaman saya. Tidak boleh memaksakan pendapat. Pokoknya itu paslon nomor iki sama tidak boleh. Silakan mau milih yang nomor 7, 8, misalkan panjangan nomor 12, tidak masalah. Atau nomor berapa? Tapi kemudian jemaah barakallahu fikum, tetap nggak boleh memaksakan pendapat. Saya pernah kajian subuh di sebuah masjid agak besar gitu, ada ceritakan, terkenal masjidnya. Ada seorang tanya tentang politik, tanya tentang harus kemana pilihan ini. Saya paham, ini orangnya majemuk, pendukung ini. Saya nggak paham itu, bisa terbaca. Sehingga saya katakan kaidah-kaidah umum. Nah, dan saya sampaikan clue-cluenya. Mungkin ada sebagian sensi, yaitu sama opininya kok arahnya ke sini gitu. Maka tentu saja saya katakan bahwa jamaah barakallahu fikum, setiap orang punya pilihan. Maka orang tersebut seolah-olah memaksakan kepada diri saya presentasi tentang paslonnya dia. Loh, kalau saya kamu kan kurang serem, saya juga tidak memaksanya dengan. Ada juga habis kajian subuh di masjid tertentu ya, itu juga ada orang yang nanya tentang pemilu. Ternyata habis sholat suruh diajak diskusi saya, kayak diajak debat menurut saya, tentang dia memakai pendapat golput. Jadi gak apa-apa, monggo, gak apa-apa. Saya ini pokoknya pakai pendapat bahwa pemilu ini haram. Dari monggo, gak apa-apa, ada ulamanya kok, monggo. Saya pakai yang gak haram. Tapi panjenengan sakjane condong ke situ. Lho ya padha sama saya. Nah, tapi nanti kalau ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat untuk dakwah panjenengan alhamdulillah. Oke, doa lucu ini. Terus saya ini pakai dalil yaitu Rasulullah kan dukung Romawi, tidak dukung Persia. Tapi kan tidak melu perang. Lo yo kiasi salah kok bro, kiasnya nggak bener ini. Tapi saya kepingin doa agar dia jadi pemimpin, tapi saya nggak nyoblos, kayaknya lucu. Seperti panjenengan kepingin pecel, kepingin tok, nggak dipuluk. Tapi kalau temannya makan pecel jalur ditulang, nggak repot ya. Nah itu pilihan masing-masing. Kalau ketemu orang begitu tidak boleh memaksakan pendapat. Misalkan ada orang milih paslon menurut kita, oh sih didelok dari paslon ini, itu menurut kita. Saya juga begitu saja di dalam hati. Semuanya delok sih kok milih wingil. Tapi ucapan ini tidak boleh sampai ke mereka. Itu cukup dipendam di hati, karena nanti barokahnya musyawarah tidak ada. Sikap rahmah kita tidak ada. Oh gitu, jangan milih itu. Wong tetangga kami di depan rumah itu beda semuanya. Saya milih ini, tetangga itu milih itu. Sampai anak kami tanya, ayahmu milih apa? Mau nyeplos dia. Padahal beda. Maka jamaah barakallahu fikum, inilah barokahnya musyawarah. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap istri. Makanya kalau voting kan sudah cut begini kan voting. Itu yang disebut demokratis tadi. Enggak, kalau kita keluarga itu keluarga musyawarah, diskusi. Seandainya ada seorang istri yang kekeh dengan pendapatnya bukan maksiat, harus dihargai. Maka suami juga kekeh dengan pendapatnya, bisa pecah dengan apa ini? Musyawarah. Dengan musyawarah
bagaimana seandainya ada sebuah keputusan pimpinan yang tidak diterima oleh yang dipimpin? Gimana memecahkannya? Tidak pakai pemerintah, musyawarah, dipresentasikan. Setelah dipresentasikan setuju. Kenapa sih orang itu nggak bisa menghargai pendapat? Karena nyampaikannya nggak runtut. Seperti orang tidur tiba-tiba dibuang, kan digotong ini, gelijem. Coba kalau pelan-pelan. Orang itu tidur, kalau kita mau jujur ya. Kita itu enak tidur, dibangunkan itu mau nggak? Adzan subuh. Sebenarnya nggak mau. Enaknya, lebih enak adalah narik kemul, benek bantal, ngusampi iler sebelah kiri maka pindah kanan agar imbang iler ya. Paling enak memang tidur, lah kok dikongkon tahajud itu umum. Tapi karena persuasifnya dalil-dalil ini begitu luar biasa, kalamullah, bahasanya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi dalam komunikasi. Makanya di antara mukjizat Nabi itu adalah jawamiul kalim. Jawami itu jamin, yaitu seharusnya omongan ini panjang, Nabi itu hanya nyingkat begini. Kalam. Omongannya Nabi enak, didengar runtut, singkat, tapi kalau disyarah oleh para ulama bisa jadi berlembar-lembar. Buktinya ada hadis cuma begini. Ya Aba Umair, masa ada nulis. Nabi menghibur Abu Umair, anak kecil yang burungnya mati. Sedih dia. Ya Abu Umair, masa ada nulis. Imam Syafi'i habis isya nggak tidur sampai subuh, sholat subuh pakai wudunya isya. Gara-gara merenungkan pelajaran hadis ini. Dapat berapa pelajaran? 100 pelajaran. Itu jawabnya kan. Seandainya persuasif ini nggak ada di dalam hadis, maka orang akan nolak. Pasti nolak. Coba persuasifnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengkomunikasikan istri yang bermasalah itu. Itu kan awalnya nggak langsung sepegatan bojomu, nggak ada ayat kalau istrimu membangkang maka pegatlah. Tidak. Kalau dikhawatirkan musuh pada istri, maka diperintahkan untuk memberikan mau'izah, nasihat. Kalau tidak, fahwajurhunna fil madajid, pisahkan tempat tidurnya. Kemudian tahap ketiga, wadribuhunna, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak menggolimi. Kalau tidak begitu, di ayat lain diambil yaitu mengirimkan hakam, hakam masing-masing perwakilan di keluarga untuk diskusi, baru kemudian talak. Loh, itu persuasifnya Allah Subhanahu wa taala. Islam ini seharusnya orang kalau belajar Islam yang tertanam, itu kemampuan komunikasinya bagus. Runtut, mau menyampaikan premis apa, itu kita bisa mulai dari mana. Makanya Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, alimun nas biqadri uqudihim. Sampaikan kepada manusia itu sesuai kadar akalnya. Diajak diskusi persuasif. Jadi tidak sekedar jeplak gitu. Kita mau menyampaikan apa sih? Ini misalkan tujuan kita. Oh, orang ini harus nyampe sih. Dari sini dulu dirinya. Saya itu tidak meyakini bahwa ada pendapat yang tidak bisa dikomunikasikan. Saya tidak meyakini itu. Maaf. Karena coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pengharaman khamr itu berapa kali? 3 kali. Tuh, masya Allah. Kita mau menyampaikan pendapat itu langsung tak. Gak bisa kayak gitu. Allah saja sampai 3 kali ayat turun. Awalnya langsung khamr. Tidak langsung dikatakan bahwa ini adalah haram, tapi diajak pikir dulu kan sama Allah bahwa ini lebih banyak haramnya daripada yang menguntungkan. Diajak pikir, baru kemudian para sahabat siap untuk meninggalkan khamr. Langsung ditumpahkan khamr itu sampai dalam hadis diriwayatkan khamr itu menggenangi jalan sampai
katanya enak kan? Saya juga tidak meyakini ada pendapat yang tertolak. Kalau tidak tertolak, kenapa? Lain. Nasrani itu kurang sesat apa? Yahudi kurang sesat apa? Syiah kurang sesat apa? Pengikutnya banyak. Banyak. Kenapa? Persentasinya masuk. Lah kok Islam yang kebenaran yang mutlak kok bisa nggak masuk? Kenapa? Komunikasinya welek, bukan elek, welek. Ada dai-dai yang perangainya kasar, katanya membawa sunnah, tapi kok kasar begitu ya, sehingga orang nolak, orang boikot. Ya, anak-anaknya yang diajak pengajian kemudian orang tuanya malah nggak senang. Nah ini kurir-kurir kebaikan yang kasar. Kan beda kalau kurir itu ketok assalamualaikum. Kan kayak ketok pintu aja sampai 3 kali. Nggak boleh langsung dobrak, bro, waket langsung itu kan nggak cocok. Kasar. Berlian aja yang segini loh itu. Siapa yang tidak suka dikasih berlian? Tapi kalau dilemparkan kena batu, tidak akan diambil berliannya. Kenapa? Harga diri, benar. Harga diri. Ini ada dai katanya nyampaikan Al-Quran Sunnah lebih berharga dari berlian, tapi kok nyelkit. Kau apa di bawah itu? Kok sabar dulu. Iya memang ini sesat, ya ini sesat. Gimana caranya menyampaikan ini sesat dengan persuasif? Maka kan kesini dulu, dan manduk, oke, closing kan itu. Bagaimana meyakinkan bahwa ini produk yang baik? Di dalam marketing itu ya, tidak ada produk buruk itu. Marketing no ini, bukan secara holistik ya. Kalau secara Islam maka produk itu harus baik. Tapi misalkan para marketing mengatakan nggak ada produk buruk, yang ada marketing yang buruk. Sebagus-bagusnya produk, nggak mungkin Q-Mas ini buruk. Dulu awal-awal Q-Mas saya diajak Pak Pur itu, Mas ini Mas coba lihat Mas baik. Tuh ini yang sekian uang, lihat ini panti Masya Allah di Indonesia. Oh nggak mungkin buruk. Tapi kalau kita marketingnya buruk nggak sampai. Coba yang terakhir begini, ini barokahnya komunikasi yang benar. Desainnya beri wapi ya, desainnya beri wapi. Jangan sampai desainnya air kesehatan lebih buruk dari itu. Desainnya ini untuk kritik. Desainnya baliho ngajak nang kafe dugem itu bagus kan? Bagus. Layar kajian nggak boleh nggak bagus. Ini untuk kritik. Ini untuk kami juga gitu sama. Itu. Kalau mereka mempromosikan keburukan aja bagus. Ada yang hadir? Dugem itu ada yang hadir? Ada. Barangkali cara undang kita orang-orang ke masjid kurang cocok. Maka bismillah, persuasif ini kita gunakan dalam keluarga, juga kita gunakan dalam bermasyarakat. Semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga